Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NRP 521410000 dari kelas MPTIA akan menjelaskan mengenai salah satu knowledge area dari framework PMBOK, yaitu Project Risk Management. Oke, langsung saja. Jadi, apa itu Project Risk Management? Project Risk Management itu meliputi semua proses-proses yang melakukan perencanaan, identifikasi, analisis, perencanaan respon, dan pemantauan dari manajemen resiko terhadap resiko-resiko yang ada di sebuah proyek. Jadi tujuan utama dari manajemen resiko proyek adalah untuk meningkatkan frekuensi dan dampak yang ditimbulkan oleh positif event atau resiko positif, dan mengurangi atau mereduce atau menurunkan dampak beserta dengan frekuensi dari negatif event atau resiko negatif yang ada di proyek. Jadi project risk management ini punya 6 proses. Yang pertama adalah plan risk management, yaitu proses mendefinisikan bagaimana manajemen resiko, aktivitas-aktivitas manajemen resiko itu dilakukan di sebuah proyek, yang nantinya outputan pentingnya adalah risk management plan. Soalnya adalah identify risk, di mana proses ini menentukan resiko mana yang mempunyai pengaruh terhadap proyek dan mendokumentasikan karakteristik dari resiko tersebut. Yang outputan utamanya nantinya adalah risk register. Soalnya ada dua proses risk analysis. Yang pertama prosesnya adalah perform qualitative risk analysis, di mana proses ini itu melakukan analisis berdasarkan kombinasi dari probabilitas atau kemungkinan terjadinya sebuah resiko beserta dengan dampaknya. Selanjutnya hasil dari proses ini nantinya adalah project management plan dan project document updates. Dan kemudian analisis yang kedua adalah perform quantitative risk analysis, di mana proses ini itu melakukan analisis berdasarkan nilai angka dari efek yang ditimbulkan oleh risiko yang sudah diidentifikasi terhadap tujuan project secara overall atau keseluruhan. Dan nantinya outputannya juga sama, adalah project management plan dan project document updates. Selanjutnya proses yang kelima adalah plan risk response, di mana proses ini mengembangkan opsi atau aksi yang bisa dilakukan untuk mengenhance opportunity atau meningkatkan opportunities dan mereduce atau menurunkan ancaman terhadap tujuan proyek, yang nantinya hasilnya nanti adalah respon-respon yang tepat terhadap sebuah resiko. Kemudian yang terakhir adalah control risk, di mana proses ini mengimplementasikan risk response plans atau rencana respon resiko, melakukan tracking terhadap resiko yang sudah diidentifikasi, pemantauan terhadap resiko residual, kemudian mengidentifikasi resiko baru, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari proses-proses resiko yang ada di sebuah proyek. Dan keenam hal tersebut nantinya akan berhubungan satu sama lain di knowledge area ini. Selanjutnya, saya akan meringkas dari apa yang ada di halaman ini. Jadi, sebuah proyek pastilah mempunyai sebuah resiko. Pastilah mempunyai resiko, dan resikonya biasanya ada dua, yaitu resiko yang berdampak positif, yaitu positif event, dan resiko yang berdampak negatif atau negatif event. Dan dari kedua resiko ini biasanya timbul dari adanya variasi dari stakeholder beserta hubungan-hubungan yang bervariasi dari stakeholder tersebut, kemudian anggota tim yang bervariasi, dan lain-lain. Selanjutnya di sini juga saya akan merangkum juga. Jadi dari sebuah organisasi itu pasti mempunyai yang namanya risk attitude, dan biasanya risk attitude itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah risk appetite, yaitu tingkatan atau derajat ketidakpastian atau resiko yang akan ketidakpastian yang akan diambil oleh organisasi. Selanjutnya ada risk tolerance, yaitu derajat banyaknya atau jumlah resiko yang akan dilakukan respon terhadap resiko yang akan diberi respon. Jadi jumlah resiko yang akan diberi respon oleh organisasi. Selanjutnya ada risk threshold, yaitu tingkatan dampak atau tingkatan ketidakpastian yang akan diterima oleh sebuah organisasi. Jadi ada batasnya. Jadi contohnya itu sebuah organisasi mempunyai risk attitude, yaitu pertama risk appetite-nya dia mau menerima ketidakpastian, risk tolerance-nya ada respon-respon terhadap resiko ketidakpastian tersebut. Kemudian risk threshold adalah tingkatan maksimal dampak atau tingkatan maksimal ketidakpastian dari resiko yang akan diterima oleh organisasi tersebut. Selanjutnya jadi nantinya di akhir sebenarnya ini adalah untuk untuk menentukan risk attitude yang tepat terhadap sebuah proyek, sehingga proyek tersebut nanti bisa melakukan enhancing dan reducing yang tepat terhadap masing-masing resiko, entah itu positif atau negatif event.
Oke, jadi ini adalah gambar dari overview proses-proses yang ada di Project Risk Management. Oke, jadi yang pertama adalah plan risk management, yaitu proses untuk mendefinisikan bagaimana aktivitas-aktivitas manajemen resiko akan dilakukan di sebuah proyek. Dan di sini saya akan langsung menjelaskan input, tools and teknik dan outputnya, di mana outputan utama dari plan risk management ini nantinya adalah risk management plan. Oke, jadi di sini ada plan risk management input. Yang pertama ada project management plan, di mana yang akan diambil ini adalah semua bagian dari project management plan beserta dengan baseline-nya, yaitu seperti scope baseline, schedule baseline, dan cost baseline yang paling penting. Dan nantinya ini akan dijadikan pertimbangan dari masing-masing dokumen beserta dengan baseline tersebut adalah konsistensinya. Soalnya ada project charter, di mana di sini akan dijadikan input nanti adalah high level risk, beserta dengan deskripsi dari resiko tingkat tinggi tersebut, dan beserta dengan requirement dari resiko tingkat tinggi tersebut atau high level risk tersebut. Jadi yang kedua, project charter ini akan dijadikan pertimbangan adalah high level risk-nya itu nanti apa saja, deskripsi dari high level risk tersebut, dan requirement dari high level risk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah stakeholder register, di mana untuk melihat stakeholder-stakeholdernya itu detailnya itu siapa saja, sehingga nanti bisa dilihat hubungan atau apa ya, resiko-resiko yang ada dari hubungan-hubungan antar stakeholder tersebut. Kemudian ada enterprise environmental factors, di mana ini akan mempengaruhi risk attitude. Yang akan diambil adalah risk attitude dari organisasi tersebut. Bukan mempengaruhi ya, berarti yang akan diambil itu nanti dari enterprise environmental factor adalah risk attitude dari organisasi tersebut untuk dijadikan pertimbangan. Selanjutnya ada organizational process asset, dan yang akan diambil adalah, tapi tidak terbatas pada ini saja ya. Jadi yang akan dijadikan pertimbangan dari organizational process assets adalah risk categories, common definition of concept and terms, risk statement formats, standard templates, roles and responsibilities, authority levels of decision making, and lesson learned. Soalnya ada tools and teknik yang akan digunakan di proses plan risk management, yaitu pertama analytical techniques, di mana di sini akan dilakukan kombinasi dari risk attitude dari stakeholder dan strategic risk exposure berdasarkan overall atau konteks proyek secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada expert judgment yang akan diambil expert judgment yang akan didapatkan dari senior management, project stakeholder, project manager, subject matter experts, industry group and consultants, dan professional and technical association. Soalnya dalam meeting satu rapat yang akan dilakukan dengan anggota-anggota tim proyek beserta dengan stakeholder yang dianggap penting. Selanjutnya nanti ada outputnya, yaitu pertama cuma satu saja sih memang, risk management plan, yaitu yang berisi pertama metodologi yang digunakan untuk melakukan manajemen risiko ini, kemudian roles and responsibilities dari anggota-anggota tim terhadap manajemen risiko ini. Jadi roles and responsibilities-nya seperti apa. Kemudian budgeting adalah memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan manajemen risiko ini, atau proses-proses tiap-tiap proses yang ada di manajemen risiko. Selanjutnya ada timing, di mana ini menentukan frekuensi atau kapan sebuah proses dari manajemen risiko ini akan dilakukan. Selanjutnya ada risk categories, yaitu mengkategorikan risiko, di mana bisa dilakukan dengan risk breakdown structure, yaitu ada contohnya, yaitu ada beta distribution dan triangular distribution. Selanjutnya ada definition of risk, probability and impact, di mana ini mendefinisikan probabilitas dan dampak dari risiko-risiko yang sudah teridentifikasi. Jadi berikutnya ada tabel dari definition of probability and impact of risk, dari probability dan impact dari sebuah risiko. Dan di sini ada tabelnya, bisa dilihat di atasnya ada very low, medium, high, dan very high. Ini ada impactnya. Kemudian ada berdasarkan dihubungkan dengan atau disambungkan dengan objektif dari proyek, yaitu cost, time, scope, dan quality. Dan dilihat nanti hubungannya itu seperti apa. Selanjutnya ada probability and impact metric, yaitu matrik probabilitas dan dampak dari risiko. Selanjutnya ada revised stakeholder tolerance, satu toleransi stakeholder yang direvisi, reporting format atau format pelaporan, dan tracking bagaimana setiap proses dari manajemen risiko itu didokumentasikan. Selanjutnya proses yang kedua adalah identify risk, di mana proses ini menentukan risiko-risiko mana yang punya pengaruh terhadap risiko beserta dengan karakteristik dari risiko tersebut. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke input. Yang pertama adalah risk management plan, dan di inputan ini akan jadi pertimbangan adalah semua bagian beserta dengan
semua tools-tools teknik yang mungkin pernah digunakan untuk menentukan risk management plan tersebut. Jadi semua bagian dari risk management plan akan dijadikan pertimbangan di proses ini. Misalnya ada cost management plan, schedule management plan, dan quality management plan, dan human resource management plan yang akan dijadikan pertimbangan di dokumen ini adalah hasil review atau hasil pembahasan dari masing-masing rencana tersebut sehingga bisa dihubungkan dengan resiko apa. Selanjutnya ada scope baseline yang akan dilihat scope ini mempunyai hubungan dengan resiko itu seperti apa. Selanjutnya ada activity cost estimate, activity duration estimate, di mana dilihat dengan perkiraan biaya dan waktu tersebut itu resikonya apa saja. Selanjutnya ada stakeholder register, dilihat yang akan dilihat di bagian stakeholder register adalah hubungan antara satu stakeholder dengan stakeholder lainnya akan menimbulkan resiko apa saja. Selanjutnya ada project document, dan yang akan dijadikan inputan adalah project charter, project schedule network diagram, issue log, quality checklist, dan informasi-informasi lain yang mungkin dibutuhkan. Selanjutnya ada procurement dokumen yang akan dilihat hubungannya dengan resiko itu seperti apa. Jadi akan melakukan pengadaan apa saja dan hubungannya dengan resiko itu nanti seperti apa. Selanjutnya ada enterprise environmental factors yang akan diambil adalah published information, academic studies, published checklist, benchmarking, industry studies, dan risk attitude dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah organizational proses aset, di mana yang akan dijadikan inputan adalah project file, organizational project process controls, risk statement formats or templates, lesson learned. Soalnya tools dan teknik yang digunakan adalah documentation review, di mana bagian-bagian di mana dokumen-dokumen dan dokumen-dokumen dari proyek beserta dengan rencana atau project manajemen plan-nya itu akan dilakukan review atau dibahas sehingga bisa dilihat nanti itu apa resiko yang mungkin bisa timbul dari dokumen-dokumen atau isi dari rencana manajemen proyek yang sudah ada. Selanjutnya akan dilakukan information gathering techniques, yaitu teknik gathering information atau mendapatkan informasi yang bisa didapatkan dari brainstorming, yaitu melakukan diskusi dengan anggota tim, delve teknik bertanya kepada yang ahli. Selanjutnya ada interviewing, yaitu menginterview partisipan atau stakeholder atau subject matter expert dari proyek. Kemudian melakukan root cause analysis atau melihat akar permasalahan, melakukan analisis dengan melihat akar permasalahannya. Soalnya ada checklist analisis, yaitu didasarkan pada RBS, diturunkan dari RBS checklist analisis ini. Soalnya ada assumption analysis, yaitu yang mungkin dilihat dari stakeholder atau mungkin orang-orang yang mungkin berpengaruh di proyek, itu bisa ditanyai asumsinya dan bisa dijadikan hipotesa atau skenario dan lain-lain. Selanjutnya ada diagram teknik, di mana yang biasa digunakan adalah cause and effect diagram, system or process flow chart, dan influence diagram. Berikut adalah contoh influence, di mana di sini diagram ini menunjukkan bahwa project activity itu dipengaruhi oleh project estimates dan akan menghasilkan deliverables. Akan tapi risk condition ini akan mempengaruhi project estimates dan akan mempengaruhi deliverable-nya, sehingga secara tidak langsung project activity itu dipengaruhi oleh risk condition. Oke, dan selanjutnya adalah tools dan teknik yang selanjutnya adalah SWOT analysis atau strength, weakness, opportunity, threat analysis. Soalnya adalah expert judgment, yaitu penilaian ahli yang bisa didapatkan dari konsultan-konsultan atau orang-orang penting. Soalnya outputnya nanti adalah risk register, di mana risk register ini berisi yang pertama list of identified risk, jadi resiko-resiko yang sudah terdaftar, resiko-resiko yang sudah teridentifikasi. Soalnya adalah list of potential response, jadi respon-respon yang potensial, daftar respon-respon yang potensial terhadap resiko-resiko. Oke, jadi tadi outputannya itu saja. Jadi akan saya jelaskan sedikit. Jadi isi dari risk register itu pertama adalah daftar resiko-resiko yang sudah teridentifikasi, dan yang kedua daftar respon-respon yang mungkin bisa dilakukan terhadap resiko-resiko tersebut. Jadi ini masuk saja langsung proses yang ketiga, yaitu proses perform qualitative risk analysis. Oke, langsung saja. Yang pertama, inputan dari perform qualitative risk analysis adalah risk management plan, di mana risk management plan yang akan digunakan di bagian roles. Roles and response. Ini berarti semua bagiannya. Jadi semua bagian dari risk management plan akan dijadikan pertimbangan di qualitative risk analysis. Selanjutnya scope baseline, di mana ini akan dijadikan
yang akan dijadikan pertimbangan dari scope baseline adalah semuanya, dimana ini akan menentukan scope ini itu akan dilihat analisis apa akan dilihat sorry sebentar ya, pokoknya intinya scope baseline ini akan menentukan scope itu akan dijadikan inputan sebagai pertimbangan kualitatif risk analysis. Karena di kualitatif risk analysis kan akan melihat dampak dan dampak yang ditimbulkan dari resiko tersebut terhadap scope proyek itu seperti apa. Oke, next. Soalnya ada risk register di mana ini akan dilihat risk-risknya atau resiko-resiko yang sudah teridentifikasi itu apa saja yang akan dijadikan inputan. Kemudian ada enterprise environmental factors, dan yang akan dijadikan inputan nanti adalah industrial studies dan risk database yang mungkin sudah dibuat oleh perusahaan sebelum-sebelumnya. Soalnya ada organizational process asset yang mungkin akan dilakukan yang akan dijadikan input dari hal ini adalah ya nggak disebutkan ya di sini ya. Oke, selanjutnya ada tools dan teknik yang akan digunakan di qualitative risk analysis. Yang pertama adalah risk probability and impact assessment. Jadi di sini akan dilakukan penilaian terhadap probabilitas atau kemungkinan terjadinya sebuah risiko dan dampak dari risiko tersebut. Dan ini biasanya bisa didapatkan dari penilaian-penilaian ini bisa didapatkan dari data-data sebelumnya, data-data input tadi itu seperti data-data interview atau data-data rapat, data-data ya proses-proses sebelumnya bisa dijadikan inputan lah di sini untuk melihat probabilitas dan impactnya, asesmen dari probabilitas dan impactnya sebuah risiko. Soalnya ada risk data quality assessment, di mana teknik ini mengevaluasi derajat dari kebergunaan sebuah data resiko. Jadi data-data yang ada mengenai resiko-resiko yang data-data yang sudah didapatkan mengenai resiko-resiko dari proyek itu dilihat. Oh, datanya ini ternyata nggak berguna. Lah itu dilihat dulu di sini. Kemudian ada risk categorization, yaitu dengan sumbernya berdasarkan dari RPS yang telah dibuat berdasarkan WPS juga ini katanya juga kan. Ada risk urgency assessment, di mana di sini dilakukan respon yang mungkin akan dipertimbangkan bukan respon, sorry. Jadi ini akan dilakukan penilaian mengenai urgensi dari resiko tersebut. Jadi urgensitas dari resiko tersebut akan dinilai. Soalnya ada expert judgment, yaitu penilaian dari ahli. Oke, selanjutnya outputannya nanti adalah project document updates, dan biasanya yang diupdate adalah risk register beserta dengan assumption log. Tapi tidak terbatas pada itu saja. Selanjutnya ada proses yang keempat, yaitu perform quantitative risk analysis. Oke, jadi ini adalah analisis kuantitatif yang didasarkan pada angka-angka yang dihasilkan dari dampak yang ditimbulkan dari resiko yang telah teridentifikasi di sebuah proyek. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke ini gambarnya ya, bisa dilihat diagramnya. Kita langsung masuk saja ke input. Oke, jadi inputannya nanti yang pertama adalah risk management plan, yang akan memberikan data mengenai guideline, method, tools yang digunakan di quantitative risk analysis ini. Kemudian ada cost management plan, schedule management plan, risk register. Jadi schedule dan cost management plan ini menunjukkan guideline untuk melakukan quantitative risk analysis ini. Kemudian ada risk register yang digunakan untuk sama juga referensi. Soalnya ada enterprise environmental factors yang akan dijadikan inputan dari bagian ini adalah industri studies and risk database yang mungkin pernah dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya adalah organizational process assets, dan mungkin yang
nggak dijelaskan juga di sini, akan dijadikan pertimbangan di bagian mananya organization dan proses assets. Langsung saja, jadi ada tools, kemudian ada tools dan tekniknya. Ya, pertama data gathering dan end representation techniques. Yang pertama bisa lewat interviewing, yaitu jadi bisa dilakukan interviewing terhadap cost estimate dari proyek dan lain-lain. Misalnya ada probability distribution yang bisa dilihat dari RBS mungkin ya, ini tadi ya, beta distribution dan triangular distribution. Misalnya ada quantitative risk analysis and modeling techniques, dan biasanya bisa dilihat sensitivity, bisa di teknik yang merupakan cabang dari teknik ini adalah sensitivity. Pertama adalah sensitivity analysis, yaitu menggunakan tornado diagram yang menunjukkan negatif impact dan positif impact dari sebuah resiko itu seperti apa terhadap proyek. Next. Selanjutnya ada expected monetary value analysis, EMV. Ya, ini mungkin terhadap ya, menggunakan diagram pohon keputusan. Misalnya ada modeling and simulation, di mana ini itu menunjukkan simulasi resiko yang simulasi dampak yang ditimbulkan oleh sebuah resiko mungkin, yaitu seperti contohnya yang di bawah ini, cost risk simulation result, yaitu bentuknya diagram. Misalnya dalam yang terakhir adalah expert judgment, yaitu penilaian dari ahli. Oke, selanjutnya adalah outputan dari proses yang keempat ini, yaitu perform quantitative risk analysis. Yang pertama adalah project document updates, dan untuk pertama ini contoh yang mungkin bisa diupdate dari risk register, yaitu pertama probabilistic analysis of the project, probability of achieving cost and time objective, prioritas list of quantified risk, trends in quantitative risk analysis result. Oke, selanjutnya yang kelima adalah plan risk response. Proses yang kelima adalah plan risk response, yaitu menentukan atau mengembangkan opsi atau aksi yang bisa meningkatkan opportunities dan menurunkan ancaman dari tujuan proyek. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke input pertama, yaitu risk management plan, di mana yang diambil adalah seluruh bagian dari risk management plan yang akan dipertimbangkan. Selanjutnya ada risk register, yaitu yang akan dilihat adalah keseluruhan juga, dan tools dan teknik yang digunakan di plan risk response adalah, jadi yang pertama tools dan teknik dari plan response yaitu adalah strategies for negative risk or threats. Yani di sini adalah tools dan teknik yang menunjukkan strategi-strategi apa saja yang bisa kita pilih untuk mengatasi negative risk atau resiko negatif yang ada di sebuah proyek. Yang pertama adalah avoid, yaitu menghindari resiko tersebut, yaitu biasanya dengan mengubah rencana manajemen proyek, yaitu misal kita memilih rencana A, kemudian akan timbul resiko A. Lah, untuk menghindari resiko A adalah mengubah rencana A menjadi rencana B, sehingga kita tidak menemui resiko A. Jadi itu avoid atau menghindari resiko. Selanjutnya adalah transfer, yaitu kita mentransfer dampak dari yang ditimbulkan oleh resiko tersebut ke pihak ketiga, entah itu konsultan atau entah itu badan penyedia layanan. Misal contoh BCA untuk mengatasi resiko keamanannya itu membayar Cybertrust, yaitu salah satu perusahaan sekuritas. Jadi dia mentransfer resiko tersebut ke pihak ketiga. Ini adalah mitigate risk, yaitu adalah memitigasi resiko, yaitu kita melakukan sebuah respon dalam bentuk penerimaan resiko, dalam bentuk sebuah aksi, yang aksi tersebut itu bisa meminimalisir dampak atau mengurangi frekuensi dari adanya resiko tersebut. Semisal kita melakukan tindakan pencegahan resiko tersebut, kita melakukan tindakan kuratif dari sebuah resiko, itu namanya mitigate risk. Selanjutnya adalah risk acceptance, di mana kita menerima atau mengaccept
resiko tersebut dengan tidak melakukan apa-apa. Jadi kita menerima semua dampak yang ditimbulkan dari resiko tersebut tanpa melakukan apapun. Bedanya mitigate dengan accept adalah kalau mitigate menerima dan kemudian melakukan sebuah aktivitas atau aksi untuk mengurangi dampak atau frekuensi dari resiko tersebut. Kalau accept tidak melakukan apa-apa, hanya menerima dampak yang ditimbulkan dari resiko tersebut. Selanjutnya tulisan teknik yang kedua adalah strategies for positive risk or opportunities. Jadi strategi yang bisa dipilih untuk menangani resiko positif atau opportunities. Yang pertama adalah exploit. Jadi kita melakukan aksi atau jadi kita kita ingin memastikan bahwa resiko tersebut atau resiko positif tersebut itu bakal terjadi, yaitu dengan melakukan perencanaan yang tepat. Misalnya kita melakukan rencana A akan timbul resiko A. Jadi semisal kita memilih rencana B, maka tidak akan timbul resiko A. Maka kita pilih rencana A agar resiko A itu terjadi. Resiko positif A itu tadi. Soalnya adalah enhance, yaitu kita melakukan sebuah aksi yang akan meningkatkan impact yang ditimbulkan atau probabilitas terjadinya resiko tersebut. Jadi kita melakukan sebuah aksi untuk meningkatkan positif impact dari resiko tersebut, atau kita meningkatkan frekuensi terjadinya resiko tersebut. Kemudian kita share, yaitu bersama seperti transfer kalau di yang negatif, yaitu kita share dampak dari resiko positif tersebut ke pihak ketiga atau mungkin stakeholder lain. Saya kita menerima dengan tidak melakukan apapun, tidak melakukan aksi. Bedanya accept dengan enhance. Kalau enhance itu ketika menerima, dia melakukan tindakan untuk memperbesar dampak dari resiko positif tersebut. Sedangkan accept dia hanya menerima saja tanpa melakukan aksi sedikit pun. Oke, selanjutnya yang tulisan teknik yang ketiga adalah contingent response strategies, yaitu pembuatan rencana dan lain-lain. Selanjutnya ada expert judgment, yaitu penilaian dari ahli. Selanjutnya outputannya nanti adalah project management plan updates, yaitu update terhadap rencana manajemen proyek. Dan biasanya yang diubah adalah pertama adalah schedule management plan, cost management plan, quality management plan, program management plan, human resource management plan, scope baseline, schedule baseline, dan cost baseline. Karena dari respon yang akan ditimbulkan, respon yang diambil itu akan mempengaruhi sekali. Respon yang dianggap terhadap entah itu resiko positif atau negatif akan mempengaruhi sekali rencana-rencana proyek yang telah dibuat. Kemudian ada project document update, dan biasanya yang akan diupdate adalah, tapi tidak terbatas pada ini saja, yaitu risk owner, agreed upon response strategies, specific action, trigger condition, budget and schedule activities, contingency plans, fallback plans, residual risk, secondary risk, dan contingency reserve. Kemudian mungkin ada beberapa project dokumen yang diupdate juga, ada assumption log updates, technical documentation updates, dan change request. Soalnya proses yang terakhir adalah control risk, di mana control risk ini adalah proses mengimplementasikan rencana respon terhadap resiko yang tracking terhadap resiko yang telah teridentifikasi, pemantauan resiko residual, kemudian mengidentifikasi resiko baru dan mengevaluasi efektivitas dari proses yang mengelola resiko yang ada di sebuah proyek. Langsung saja kita masuk ke input. Input yang pertama adalah project management plan, di mana yang akan diambil dari project management plan adalah hal-hal yang akan berhubungan dengan guidance for risk monitoring and controlling. Selanjutnya adalah risk register, di mana yang akan diambil adalah identified risk and risk owner, agreed upon risk response, dan lain-lain. Selanjutnya ada work performance data yang akan diajarkan input, yaitu deliverable status, schedule progress, dan cost incurred, tapi tidak terbatas pada itu saja. Kemudian ada work performance report yang akan diambil juga berdasarkan pengukuran dan analisa dari project work performance information seperti variance analysis and value data dan forecasting data. Selanjutnya tools dan teknik yang akan digunakan adalah risk reassessment, yaitu penilaian kembali resiko-resiko. Jadi penilaian resiko yang sudah ada sebelumnya akan dilakukan penilaian kembali. Jadi akan dilakukan penilaian yang lebih detail lagi dari masing-masing
data yang sudah diambil di penilaian sebelumnya kepada risiko-risiko yang sudah ada. Soalnya ada risk audit, yaitu mengaudit resiko, jadi melihat dokumen-dokumen efektivitas dari dokumen-dokumen risk response dan lain-lain, seperti root cause-nya Jadi risk audit ini intinya mengeksamin atau melakukan pembahasan atau review terhadap efektivitas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan risk response, tools dan teknik yang digunakan di manajemen risiko ini dan lain-lain. Kemudian ada variance and trend analysis, yaitu melihat varian dan tren yang ada sekarang. Dan ada technical performance measurement, yaitu pengukuran kinerja teknis. Kemudian ada reserve analysis, yaitu membandingkan reserve contingency reserve terhadap amount of risk remaining at any time. Kemudian ada meetings, yaitu rapat-rapat dengan anggota tim dan stakeholder yang penting pastinya. Soalnya ada output dari proses yang keenam ini, yaitu control risk. Yang pertama adalah work performance information di-generate dari work performance data, yaitu change request, dan kemudian ada change request yang biasanya akan mengubah recommended corrective action dan recommended preventive action, atau aksi korektif yang direkomendasikan dan aksi preventif yang direkomendasikan. Dan kemudian ada project management plan updates, dan mungkin yang diupdate adalah risk, yang paling utama adalah risk management plan, dan mungkin hal dokumen-dokumen project management plan yang lain juga akan dilakukan update juga apabila dibutuhkan. Tapi yang paling utama adalah di risk management plan. Juga ada project document updates yang biasanya akan melakukan update di risk register di bagian outcome of risk reassessment, risk audit, and periodic risk review, dan actual outcomes of the project risk and of the risk response. Dan terakhir akan diadakan update di organizational process assets, yaitu yang biasanya akan diupdate ada, tapi tidak batas pada hal ini saja, yaitu templates for risk management plan, risk breakdown structure RBS, dan lesson learned from the project risk management activities. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Abdul Aziz. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau salah-salah kalimat atau salah-salah pemahaman dari apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.